I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Rahmawati dengan nomor NIM 34022202000 dari kelas Manajemen Karyawan A, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Regi Nurdiansah dengan nomor NIM 34022200473 dan Stanley Kekiai dengan nomor NIM 34022200333. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan materi kelima, yaitu tentang teori modern perdagangan internasional. Selamat menyaksikan. Teori modern perdagangan internasional. Teori yang pertama yaitu dari teori John Stuart Mill atau disingkat dengan teori J.S. Mill dan David Ricardo. Teori J.S. Mill menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang dimiliki comparative disadvantage atau suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar. Teori ini menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Contohnya produksi 10 orang dalam satu minggu. Contoh lain di sini produksi gandum di Amerika mendapati 6 bakul, sedangkan di Inggris 2 bakul. Menurut teori ini, perdagangan antara Amerika dengan Inggris tidak akan timbul karena absolute advantage untuk produksi gandum dan pakaian ada pada Amerika semua. Tetapi yang penting bukan absolute advantage-nya, tetapi comparative advantage-nya. Besarnya comparative advantage untuk Amerika dalam produksi gandum 6 bakul dibanding 2 bakul dari Inggris atau sama dengan 3:1. Dalam produksi pakaian 10 yard dibanding 6 yard dari Inggris atau 5/3:1. Di sini Amerika memiliki comparative advantage pada produksi gandum yakni 3:1 lebih besar dari 5/3:1. Untuk Inggris dalam produksi gandum 2 bakul dibanding 6 bakul dari Amerika atau 1/3:1. Dalam produksi pakaian 6 yard dari Amerika Serikat atau sama dengan 3/5:1. Comparative advantage ada pada produksi pakaian yakni 3/5:1 lebih besar dari 1/3:1. Oleh karena itu, perdagangan akan timbul antara Amerika dengan Inggris dengan spesialisasi gandum untuk Amerika dan menukarkan sebagian gandumnya dengan pakaian dari Inggris. Dasar nilai pertukaran atau term of trade ditentukan dengan batas-batas nilai tukar masing-masing barang di dalam negeri. Kelebihan teori comparative advantage ini adalah dapat menerangkan berapa nilai tukar dan berapa keuntungan karena pertukaran di mana kedua hal ini tidak dapat diterangkan oleh teori absolute advantage. Kedua, David Ricardo. David Ricardo, seorang tokoh aliran klasik, menyatakan bahwa nilai penukaran ada jikalau barang tersebut memiliki nilai kegunaan. Dengan demikian, sesuatu barang dapat ditukarkan bila mana barang tersebut dapat digunakan. Seseorang akan membuat suatu barang karena barang itu memiliki nilai guna yang dibutuhkan oleh orang. Selanjutnya, David Ricardo juga membuat perbedaan antara barang yang dapat dibuat dan atau diperbanyak sesuai dengan kemauan orang. Di lain pihak, ada barang yang sifatnya terbatas ataupun barang monopoli, misalnya lukisan dari pelukis ternama, barang kuno, hasil buah anggur yang hanya tumbuh di lereng gunung, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, untuk barang yang sifatnya terbatas tersebut, nilainya sangat subjektif dan relatif sesuai dengan kerelaan membayar dari para calon pembeli. Sedangkan untuk barang yang dapat ditambah produksinya sesuai dengan keinginan, maka nilai penukarannya berdasarkan atas pengorbanan yang diperlukan. David Ricardo mengemukakan bahwa berbagai kesulitan yang timbul dari ajaran nilai kerja. 1. Perlu diperhatikan adanya kualitas kerja. Ada kualitas kerja terdidik dan tidak terdidik, kualitas kerja keahlian, dan lain sebagainya. Aliran yang klasik dalam hal ini tidak diperhitungkan jam kerja yang dipergunakan untuk pembuatan barang, tetapi jumlah jam kerja yang biasa dan semestinya diperlukan untuk memproduksi barang. Dari situ kemudian mengganti ajaran nilai kerja dengan teori biaya reproduksi.
Selanjutnya, David Ricardo menyatakan bahwa perbandingan antara kerja dan modal yang dipergunakan dalam produksi boleh dikatakan tetap besarnya dan hanya sedikit sekali perubahan. Teori perdagangan internasional dipertengahkan oleh David Ricardo yang mulai dengan anggapan bahwa lalu lintas pertukaran internasional hanya berlaku antara dua negara, yang di antara mereka tidak ada tembok serta kedua negara tersebut hanya beredar uang emas. Kemudian Ricardo memanfaatkan hukum pemasaran bersama-sama dengan teori kualitas uang untuk mengembangkan teori perdagangan internasional. Walaupun suatu negara memiliki keunggulan absolut, akan tetapi apabila dilakukan perdagangan tetapi akan menguntungkan bagi kedua negara yang melakukan perdagangan. Dan teori ini juga mencoba melihat keuntungan atau merugikan dalam perbandingan relatif teori internasional pada asumsi yaitu bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan keuntungan tersebut, di mana nilai barang yang ditukar seimbang 10 dengan jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk memproduksinya. Teori selanjutnya yaitu teori Hesker-Ohlin atau teori HO. Teori Hesker-Ohlin menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik. Negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah dan intensif. Menurut Hesker-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan dalam faktor produksi. Basis dari keunggulan komparatif adalah yang pertama, faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Yang kedua ada faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Teori modern Hesker-Ohlin atau teori HO menggunakan dua kurva. Yang pertama ada kurva isokos, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Kemudian yang kedua ada kurva isokwan, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro, kurva isokos akan bersinggungan dengan kurva isokwan pada satu titik optimal. Jadi, dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal, atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Adapun analisis hipotesis HO, yang pertama ada harga atau biaya produksi. Suatu barang akan ditentukan oleh jumlah proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Kemudian yang kedua ada comparative advantage, atau suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu, karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Kemudian yang keempat, sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu, karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Kemudian yang kelima, kelemahan dari teori HO, yaitu jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika dua orang ekonom asal Swedia, yaitu Eli Hesker pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933, mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Kemudian, sebelum masuk ke dalam pembahasan teori HO, tulisan ini sedikit akan mengemukakan kelemahan teori klasik yang mendorong munculnya teori HO. Teori klasik comparative advantage menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor atau faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan antar negara.
Namun, teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Nah, teori HO ini kemudian mencoba untuk memberikan penjelasan tersebut. Teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki, atau endowment faktor, oleh masing-masing negara. Sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern HO ini dikenal dengan The Proportional of Factory Theory. Selanjutnya, negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Tetapi sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka dan mahal dalam memproduksinya. Kemudian kita masuk ke dalam hipotesis teori HO. Hipotesis yang telah dihasilkan oleh teori HO ini antara lain yang pertama ada produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara itu turun. Kemudian yang kedua, ada harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Kemudian yang ketiga, ada harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antar negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Kemudian yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu, karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Sehingga negara yang kaya kapital, maka ekspornya adalah padat kapital dan impornya adalah padat karya. Sedangkan negara kaya labor, ekspornya adalah padat karya dan impornya adalah padat kapital. Dan adapun kelemahan asumsi teori HO. Untuk lebih memahami kelemahan teori HO, menjelaskan perdagangan internasional akan dikemukakan beberapa asumsi yang kurang valid. Contohnya, satu, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dengan memproduksi adalah tidak valid. Faktanya yang di lapangan, negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Kemudian yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi ini menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan internasional produksinya negara industri yang bertumbuh pada produk akan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor HO. Yang ketiga, asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Dengan adanya mobilitas faktor secara internasional, mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif harga produk dan faktor antar negara. Maknanya adalah hal ini merupakan modifikasi teori HO, tetapi tidak mengurangi validitas model HO. Kemudian yang terakhir, asumsi spesialisasi penuh satu negara dalam produksi suatu komoditi. Jika melakukan perdagangan, tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.